nama saya Rizka Zahara, NIM 23111113. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Bu Sri Afani, MPD. Hakikat membaca. Membaca dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan kemampuan visual dan kognisi untuk memahami makna dari tulisan. Secara linguistik, membaca adalah proses penyediaan kembali decoding yang berbeda dengan berbicara dan menulis yang berkaitan dengan penyediaan encoding. Menurut Tarigan 1984, membaca juga melibatkan pengubahan tulisan menjadi bunyi yang bermakna. Hakikat membaca mencangkup beberapa aspek penting. 1. Proses kognitif. Membaca bukan sekadar menggerakkan mata, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks. Pembaca harus mampu mengidentifikasikan kata, memahami kalimat, dan menganalisis isi bacaan secara kritis. 2. Yaitu keterampilan visual. Membaca memerlukan keterampilan visual yang baik, di mana mata mengikuti baris-baris tulisan dan memastikan perhatian pada kata-kata yang memperoleh makna. Yang ketiga yaitu aktivitas interaktif. Membaca adalah kegiatan interaktif yang memungkinkan pembaca untuk memetik dan memahami makna dari bahan tertulis. Yang keempat yaitu proses berpikir. Membaca juga merupakan proses berpikir yang melibatkan persepsi dan memahami informasi. Pembaca harus menghubungkan informasi dalam bacaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Tujuan membaca. Membaca memiliki berbagai tujuan yang penting, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri. 1. Memahami informasi. Membaca bertujuan untuk memahami informasi yang terdapat dalam teks bacaan, yang dapat membantu membaca mengembangkan intelektualnya. Yang kedua yaitu artinya pengetahuan. Membaca memungkinkan individu untuk mengenal pengetahuan baru dengan informasi yang sudah dimiliki sehingga memperkaya pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu eksperimen dan penelitian. Membaca memberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen mental dan penelitian terhadap informasi yang disajikan dalam teks. Yang keempat yaitu kesenangan. Banyak orang yang membaca untuk menikmati keindahan bahasa dan cerita, menjadikannya sebagai hobi yang menyenangkan. Yang kelima yaitu berpikir, keterampilan menulis. Dengan membaca, seorang dapat belajar bagaimana menyusun kalimat dan ide dengan baik yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan menulis. Dirasakan oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca buku membantu individu memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai topik, dari budaya hingga sains, memperluas kosakata. Aktivitas membaca secara rutin dapat meningkatkan pemahaman seseorang, sehingga memperbaiki kemampuan komunikasi mereka, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca, pembaca dilatih untuk menganalisis informasi dan berpikir kritis, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Mengurangi stres. Membaca dapat menjadi efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, memperbaiki peralatan dan tekanan sehari-hari, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Proses membaca melatih otak untuk tetap fokus dan meningkatkan daya ingat, membantu individu mengingat informasi dengan baik. Aspek-aspek membaca. Membaca adalah proses yang melibatkan berbagai aspek keterampilan yang penting untuk memahami teks. Ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Yang pertama yaitu aspek sensori, kemampuan memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua yaitu aspek perseptual, kemampuan menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol. Yang ketiga yaitu aspek lafal, intonasi, ketepatan, kelancaran, dan kejelasan suara. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran membaca permulaan. Yang keempat yaitu memahami pengertian sederhana. Memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, lotikal. Yang kelima yaitu memahami signifikan atau makna. Memahami signifikan atau makna, maksud dan tujuan penggerak relevan dan keadaan, kebudayaan, dan reaksi pembaca. Yang keenam yaitu evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian isi dan bentuk.
Ketujuh yaitu kecepatan membaca yang fleksibel. Kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Yang ke-8 yaitu penghafalan, tekanan intonasi, jeda, dan ekspresi. Aspek yang diperhatikan ketika membaca puisi. 1. Peran membaca. Tahap ini dilakukan sebelum membaca untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengaktifkan sekemata pembaca. Aktivitas yang termasuk tahap pembaca adalah menentukan tujuan membaca dan mendapatkan bacaan yang sesuai. 2. Yaitu membaca. Tahap ini merupakan tahap utama dalam kegiatan membaca, yaitu memahami teks yang dibaca. Aktivitas yang termasuk tahap membaca adalah membaca dengan teliti, membuat analisis dan kesimpulan, menyimpulkan informasi, dan membuat catatan. Yang ketiga itu pasca membaca. Tahap ini merupakan tahap setelah membaca. Tingkat kemampuan memahami bacaan. Tingkat kemampuan memahami bacaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pemahaman literal, tingkat pemahaman paling dasar, pemahaman interensial, tingkat pemahaman setelah pemahaman literal, pemahaman evaluatif, tingkat pemahaman tertinggi, pemahaman interpretatif. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca, pemahaman kritis. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca, pemahaman variatif. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keterampilan membaca. Kalau ada kata salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.